Banyak masyarakat belum mengetahui bagaimanakah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Siapakah Syekh Subakir dan siapakah Sabdo Palon? Di antara serat Jangka Jayabaya, salah satu versinya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa manusia di Pulau Jawa. Hikayat Syekh Subakir ini juga lontar kuno yang ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau oleh murid pengikut beliau. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa. Beliau dianggap sebagai orang yang paling berjasa. Namun, proses penyebaran Islam di Jawa mengalami hambatan disebabkan kuatnya orang-orang Jawa dalam memegang kepercayaan lama. Syekh Subakir menyebarkan Islam di Pulau Jawa bersama Wali Songo generasi awal setelah diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. 9 ulama ini mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli pengobatan, ahli tumbal dan lain sebagainya. Wali 9 ini dibagi menjadi 3 kelompok dan ditempatkan pada 3 tempat yang berbeda, yakni di bagian barat, tengah dan timur di Tanah Jawa. Penyebaran Islam di Jawa oleh keberadaan bangsa jin yang menempati setiap pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin Sabdo Palon atau Semar yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Syekh Subakir yang ahli ilmu batin segera melakukan pembersihan dengan menancapkan tumbal yang berupa batu hitam di puncak Gunung Tidar. Seluruh Tanah Jawa bergejolak. Seluruh bangsa jin yang menguasai Tanah Jawa merasakan kepanasan, hingga lari tunggang langgang menyeberang ke lautan, atau menepi terpencil di Pulau Jawa, dan sebagian yang lain ada yang harus mati. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Tidar keluar dalam bentuk manusia berdiri di hadapan Syekh Subakir. Sabdo Palon merasa terusik dengan kehadiran Syekh Subakir. Terjadilah pertempuran antara keduanya selama 40 hari dan 40 malam. Sabdo Palon merasa kewalahan dan menawarkan gencatan senjata. Sabdo Palon menawarkan beberapa poin dan syarat dalam upaya penyebaran Islam di Jawa. Sabdo Palon pertama meminta jangan ada paksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah bangunan yang luarnya nampak cakram gaya bangunan rumah Jawa walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mau mendirikan kerajaan Islam, raja yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Islam maka ibunya Hindu. Jika bapaknya Hindu maka ibunya harus Islam. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa, dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati kalau sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu 500 tahun lagi. Jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir setuju dengan syarat-syarat pertama sampai keempat. Aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun suatu kelak ada perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kekuasaanku lagi. Biarlah Gusti Yang Akaryo Jagat yang menentukannya. Demikianlah dialog perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Apa yang diuraikan di atas, jangan kita telan mentah-mentah, akan tetapi ada hikmah dan pesan yang dapat kita ambil dari dialog tersebut, bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan bukan dengan paksaan, serta tidak membuang adat dan kebudayaan yang telah ada dan dijalankan oleh masyarakat Jawa asal tidak bertentangan dengan agama,
Mungkin karena itu para ulama menyebarkan agama Islam dengan kearifan lokal sehingga agama Islam dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Jawa.